Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa kita nikmati, baik itu kenikmatan yang kita rasakan yang ada di tubuh kita dan juga kenikmatan di luar tubuh kita, baik itu kenikmatan yang bisa kita lihat dan kenikmatan yang tidak bisa kita lihat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat-ingat kenikmatan tersebut. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatan yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, ya, kesehatan masih sempurna, kemampuan dalam ekonomi alhamdulillah ada, ya. Kemudian iman masih melekat, maka kita gunakan untuk bertafaquh fiddin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, kita gunakan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah, ya, kenikmatan ini melekat di dalam tubuh kita sampai malaikat maut mencabutnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga-keluarganya dan juga para sahabatnya serta semua umatnya yang teguh dan istiqomah memperjuangkan agamanya, menjalankan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat baik ini insyaallah, ya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang fikih kurban. Panitia memberikan materi ini ya mungkin karena momentumnya sangat cocok. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah yang di sana ada hari raya Idul Kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah salah satu syiar Islam yang paling agung dan mulia. Sangat mulianya ibadah kurban Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan syariat ini kepada setiap umat yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat itu Allah berikan syariat kurban liyadhkuru smallah, ya, supaya mereka berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah Allah berikan dari rezekinya berupa binatang ternak, ya.
Jadi syariat kurban itu tidak hanya untuk kita kaum muslimin. Bahkan sebelum kita orang Yahudi, orang Nasrani, itu disyariatkan bagi mereka ibadah kurban. Kita telah membaca kisahnya anaknya Nabi Adam alaihi salam dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bacakan kepada watlu alaihim, bacakan kepada mereka kisahnya anak Nabi Adam dengan benar. Idh qarraba qurbanan, ketika di antara dua-duanya ini berkorban, maka yang satu Allah terima dan yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima mengatakan qala la aqtulannak, pasti akan aku bunuh kamu. Yang satunya mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima, ini perlu kita garis bawahi jamaah dirahmati Allah, karena ini rahasia diterimanya ibadah kurban kita. Sesungguhnya ibadah kurban yang diterima innama yataqabbalullahu minal muttaqin, keluar dari hati-hati orang yang bertakwa. Kalau kita baca tafsir dalam Ibnu Katsir, di sana disebutkan ya, kisah-kisah termasuk Israiliyat di mana anak Nabi Adam alaihi salam bernama Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani yang dia memiliki hasil panen, tapi ketika dia diperintahkan kurban jamaah dirahmati Allah, dia ambil hasil panennya yang paling jelek. Dia masih melihat ada buah yang ranum, dia ambil dan dia makan, tinggal semua yang jelek. Adapun Habil, anak Nabi Adam yang kerjanya adalah tukang ternak, ketika diperintahkan korban, dia melihat mana hasil ternaknya yang paling bagus. Dilihat, ternyata yang paling dia cintai adalah kambing yang senantiasa diajak main, sering dimandikan, dia panggul, dibawa ke tempat yang disetujui untuk dikorbankan, diletakkan di situ. Ternyata saudaranya sudah ada duluan, kemudian mereka berdua menunggu. Kenapa? Karena kalau ada yang diterima, maka ada api yang menyambar dari langit. Ternyata yang disambar jamaah dirahmati Allah adalah korbannya Habil. Kenapa? Karena ini yang keluar dari hati yang bertakwa. Dia pilih yang paling bagus. Bukan sekedar dia melakukan korban, tidak. Aku kan melakukan perintah, sudah, tidak. Tapi dipilih yang paling bagus. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim, ya, bersama anaknya Ismail alaihi salam. Ketika kemudian kisah ini dijadikan inspirasi sunnah bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban, maka Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Shafat, ya, wa fadaina bidhibhin azim, kita ganti penyembelihannya Nabi Ibrahim dengan penyembelihan yang besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kurban ini sudah ada sejak dulu. Jadi tidak hanya umat Islam, Yahudi, Nasrani, bahkan tidak hanya agama samawat, tidak hanya agama langit, orang-orang yang menyembah jin, menyembah arwah, mereka juga korban. Mereka juga mengambil binatang, mereka juga sembelih, alirkan darahnya, tapi untuk jin-jin. Maka ditutup ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Hajj, ya, walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan setiap umat Allah perintahkan ada syariat menyembelih untuk mengingat Allah dari rezeki yang Allah berikan berupa bahimatil an'am. Tapi ditutup apa? Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah satu. Inilah syiar tauhid. Dari dalam agama kita, dalam ibadah kurban itu ada syiar yang sangat besar, yaitu mentauhidkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ini bedanya dengan umat-umat atau orang-orang yang menyembah jin. Jadi
ibadah kurban jamaah dirahmati Allah adalah syiar Islam yang sangat besar, sangat agung untuk mentauhidkan Allah di dalam mengalirkan darah. Wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, maka berislamlah kamu kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan kasih kabar gembira bagi orang-orang yang mau tunduk dan patuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hikmah adanya syariat kurban adalah kita ini dianjurkan bersyukur kepada Allah. Ketika Nabi SAW diberikan anugerah berupa sungai yang begitu agung, yaitu Al-Kautsar, sungai yang Masya Allah mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami memberikan engkau Al-Kautsar. Maka apa perintah Allah? Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, ibadah menyembelih begitu agung sampai Allah sandingkan dan gandengkan dengan ibadah salat, yang ibadah salat ini adalah ibadah yang paling agung dan termasuk ibadah kurban adalah ibadah yang supaya kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim diberikan anak, yaitu Nabi Ismail, anak sematawayang yang patuh, yang taat, syukurnya Nabi Ibrahim ketika dia diperintahkan menyembelih dengan firman-Nya Allah, hatta idza balagha ma'ahul sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, wahai anakku, saya mimpi melihat itu kamu itu saya sembelih. Fandur madza tara, lihat wahai anakku bagaimana perasaan kamu. Coba kalau kita jadi anak digitukan, apakah kita mau disembelih? Anak yang patuh, anak yang begitu soleh, dia mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar, ya bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini bentuk syukur dari Nabi Ibrahim karena diberikan nikmat oleh Allah. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Betapa banyak kenikmatan yang sudah kita nikmati jamaah. Kita bisa menikmati makanan enak yang kita inginkan. Kita bisa istirahat dengan nyaman. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita memiliki kesehatan yang sempurna. Kemudian kita dituntut untuk menghidupkan syiar ini, yaitu menyembelih, berkorban. Apakah kita ingin menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita menjawab perintah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka termasuk orang-orang yang takwa hatinya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita kemudian mengagungkan syiar Allah? Yang pertama jamaah, kita harus berilmu sebelum melakukan syiar Allah ini. Ini yang pertama. Nggak mungkin kita bisa mengagungkan syiar Allah tanpa kita belum punya ilmu. Jadi pertama kita harus berilmu. Berilmu dengan apa? Berilmu dengan ahkam al-udhiyah, hukum atau fikih-fikih kurban. Mulai dari hukumnya kurban itu apa, syarat-syarat diterimanya binatang yang beri kita sembelih, apakah boleh pincang dan lain sebagainya, kemudian cara penyembelihannya, ini semua yang perlu kemudian kita hidupkan, dan ini kalau kita lakukan termasuk kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan, bukan sekali. Karena banyak kaum muslimin yang salah paham. Tahun ini dia menyembelih atas namanya, tahun besok dia menyembelih atas nama istrinya, tahun besoknya lagi menyembelih atas nama anaknya, dan seterusnya. Kalau semuanya sudah nyembelih, sudah tidak nyembelih lagi. Nah, ini salah paham. Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah yang tahunan.
sebagaimana sholat kita lakukan tiap tahun, maka sembelihan juga dilakukan tiap tahun. Fasholli li rabbika wanhar. Kita baca penjelasan para ulama. Salat di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar di sini adalah penyembelihan Idul Adha. Kalau salatnya tiap tahun, maka nyembelihnya juga tiap tahun. Ya. Bukan hanya sekedar sekali kemudian selesai. Ya. Jadi harus dilakukan tiap tahun. Ya. Tiap tahun harus kita lakukan. Ya. Kemudian kita sekarang masuk mulai ke fikih ya. Jadi belajar fikih ya biasanya tuh sangat-sangat bikin ngantuk, apalagi kalau waktunya sudah ya tinggal sisa-sisa seperti ini ya. Kalau waktunya sudah sampai sisa-sisa ini ya gimana lagi? Tapi disebutkan dalam kitab Adab Asy-Syar'iyyah karangan Ibnu Muflih ya. Dikatakan di situ ada ya kalimatnya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan an-naumu 'indal mau'izati minasyaiton. Tidur ketika kajian itu adalah gangguan setan. Nah, ini dinukil oleh siapa? Ibnul Muflih dalam kitabnya Adab Asy-Syar'iyyah. Sampai segini kitabnya itu ya. Dari Ibnu Mas'ud. Maka kalau pengen lihat kesetanan ya, orang yang kesetanan itu ketika tidur di kajian sebetulnya itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kesetanan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, al-udhiyah jamaah yang dirahmati Allah itu ismun, setiap nama ma yudbah yang disembelih ya. Jadi ini kalau pengertiannya sebetulnya ya kita semua tahu ya. Yang jelas ya, ma yudbahu min hayawanin makhsus, apa-apa yang disembelih dari hewan yang khusus. Ini keterangan yang memang jelas, baik itu onta, baik itu sapi, baik itu kambing. Biniyatin taqarrubin ilallah ya azza wa jal, dengan niat untuk taqarrub, beribadah kepada Allah fi waktin makhsus bi syurutin makhsusah, pada waktu yang khusus dengan syarat yang khusus ya. Tapi kalau kita lihat ini udhiyah, nah terus kurban gimana Ustaz? Kurbanun, qarraba kurbanun. Kalau kita lihat maknanya ini supaya kita bisa mencapai arti makna kurban, dari kata ya kurban itu masdar. Jadi qaruba yaqrabu, dekat. Artinya apa? Diharapkan apa-apa yang kita jadikan kurban itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini adalah bentuk tujuan daripada kurban. Jangan kemudian kita mampu korban pokoknya korbanilah, tapi bisa membuat ini ngefek kepada hati kita sehingga kita itu merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala timauha. Tidak akan mendapat ridhonya Allah ya, darah-darahnya, daging-daging itu enggak dapat, tapi yang dapat adalah apa? Ketakwaan kita. Ketakwaan kita itu kurban ya. Nah, kalau udhiyah tadi ya. Kemudian sekarang kita masuk ke hukum ya, hukum kurban ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar fikih pasti ada namanya khilaf ya. Yes, pokoknya kalau seperti itu kita lihat, jangan cari yang paling mudah. Kalau kita cari yang paling mudah untuk kita, bukan kemudian dalil yang paling kuat, maka akan terkumpul pada diri kita semua keburukan ya. Ulama rahimahullah itu berbeda pendapat di dalam hukum kurban. Di antara mereka ada yang mewajibkan, dan dalilnya banyak. Di antaranya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah, fasholli pakai fi'il amr, wanhar dan juga sembelihlah. Dan di antaranya juga adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sering diucapkan ya. Dan tidak hanya satu, ayat juga tidak hanya satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang Allah berikan keluasan, kelapangan rizki, walam yudhi, dan gak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali, ada la yaqrabanna, nun taukid ats-tsaqilah, artinya penekankan, jangan sekali-kali
kamu dekat-dekat dengan musolaku. Nggak boleh dekat-dekat. Ya. Dan ini sisi pendalilannya gimana Ustadz? Disebutkan oleh para ulama, termasuk ya, ulama di dalam kitabnya ya, Ahkamul Aidain fi Sunnati Al-Mutahhara, dikarang oleh Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sisi pendalilannya, kalau seandainya ada orang yang Allah berikan keluasan rizki, kok dia nggak mau kurban, maka jangan dekat-dekat musola kita. Maksudnya itu ya, meskipun dia itu mau mendekat, tapi seakan-akan ibadahnya itu tidak diterima karena dilarang mendekat. Musolana di sini adalah musola, yang namanya musola itu adalah tanah lapang dipakai untuk sholat. Dia kok mampu nggak mau korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musola kita. Ya. Artinya meskipun dia mendekat, ya, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, maka seakan-akan sia-sia karena dia telah meninggalkan kewajiban. Ya. Ini sisi pendalilan yang disebutkan oleh Syekh ya, Hasan Al-Halabi di dalam kitabnya Ahkamu Idain fi Sunnati Al-Mutahharah ya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW ketika berdiri di Mina, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli sanatin udhiyatan. Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya wajib atas semua rumah setiap tahunnya korban. Setiap rumah atas ya, setiap rumah setiap tahunnya kurban. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh Abu Dawud dalam sahihnya. Ya. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah, banyak ulama yang kemudian cenderung ke sini, dan ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah dan madhabnya sebagian kalam atau sebagian riwayat dari Imam Malik, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau meneliti hadis-hadis yang tidak mewajibkan, dan beliau mengatakan semua hadis yang tidak mewajibkan rata-rata dhaif. Hanya satu ya, yang kemudian kuat. Hadis mana itu? Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh, hadis ini berbunyi idza dakhalal ashr, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah 10 awal, wa arada ahadukum an yudhi, kalau sudah masuk bulan 10 atau kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan di antara kalian pengen kurban. Nah, di sini perhatikan kalimat kalau di antara kalian pengen kurban, maka sisi pendalilannya ini kuat, hadisnya kuat, tidak lemah. Nabi mengatakan di antara kalian kalau pengen kurban. Nah, kalimat pengen berarti pilihan. Boleh kurban, boleh tidak. Bisa dipahami? Ya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan, ya, kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan di antara kalian pengen kurban, fala yamussanna min sya'rihi wala basyarihi syai'a, jangan kalian cukur rambut, jangan kalian cukur ya kumis, dan juga kemudian kuku. Di sini kan kalau ingin kurban artinya ada pilihan, tapi ini juga dibantah. Siapa yang membantah? Dibantah juga oleh ya beberapa ulama, termasuk Imam Badruddin Al-Aini. Beliau mengatakan tidak semua kalau kemudian dalil menunjukkan siapa yang ingin kemudian tidak wajib. Buktinya apa? Nabi SAW bersabda, man arada an yusalli falyatawadda'. Barang siapa yang ingin sholat, maka silakan wudu. Apakah kemudian sholat di sini nggak wajib? Jelas sepakat sholat di sini wajib.
Yang tersisa jamaah yang dirahmati Allah adalah athar, dan athar ini disepakati kesahihannya. Athar adalah riwayat dari sahabat, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas. Mereka pernah tidak korban, dan ketika ditanyai, kenapa wahai sahabat Anda tidak berkorban? Wahai Abu Bakar radhiyallahu an, kenapa engkau tidak berkorban? Wahai Umar ibn Khattab, kenapa Anda tidak korban? Jawabannya mereka apa? Jawaban mereka, ya, aku takut ya, manusia itu menganggap bahwasanya korban itu wajib, makanya saya tidak korban. Ini athar dari sahabat, dan athar ini wajib. Jadi korban wajib apa tidak? Karena ini Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas mengatakan ketika ditanya, kenapa Anda tidak korban tahun ini? Padahal Anda dalam kondisi lapang, banyak rezekinya. Saya tidak korban. Ya. Kenapa? Karena saya takut manusia-manusia itu menganggap bahwasanya korban itu wajib, untuk ngajari mereka. Tapi ini juga, ya, kemudian dikomentari para ulama, karena memang para sahabat pun sejak dulu setelah Nabi SAW meninggal, mereka dalam kondisi berbeda juga. Ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak wajibkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi, kemudian memilih pendapat para sahabat yang memang dalilnya lebih kuat, dan dalil atas kewajiban zakat, kewajiban korban itu ada. Kalau memang dalilnya ada, maka bagaimana lagi? Termasuk, ya, yang disebutkan oleh, ya, ulama Maghrib, ya, ulama Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm Ad-Dhahiri dalam kitabnya Al-Muhala, ya, beberapa, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk Mujahid dan yang lainnya mengatakan akan wajibnya. Akan tetapi seandainya kemudian jamaah mengatakan, Ustaz, saya lebih senang kepada yang sunnah, monggo. Kenapa? Karena ini juga pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapatnya para sahabat. Tapi setelah kemudian mengatakan, ya, saya telah mendengarkan itu, saya ingin menjadi yang wajib saja, ya monggo juga, ya. Akan tetapi yang paling jelas adalah kita mengikuti sunnah. Ini bagi yang mampu semua, bukan kemudian pembahasan bagi yang tidak mampu. Kalau rumah yang tidak mampu, ya nggak wajib. Maksudnya bagi rumah-rumah yang mampu, yang mangkana lahu sa'ah, ya. Jadi dua-duanya adalah pendapat yang memang kuat. Jadi silahkan memilih, tapi jelas kita ingin, ya, kemudian berkorban, ya. Itu tentang masalah, ya, hukum korban jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu syarat-syarat yang menjadi, ya, hewan sembelihan, ya. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam Al-Qur'an, ya, mengatakan walikullin ja'alna mansakan, dan semua umat itu kita jadikan mereka memiliki syariat menyembelih. Dari mana? Mim bahimatil an'am. Jadi harus bahimatul an'am, dan bahimatul an'am yang dipilih hanya 3, hanya onta, sapi, kemudian, ya, kambing. Nggak boleh yang punya, ya, bebek, angsa, nggak bisa beli kambing, udah kita sembelih aja ayamnya atau endoknya. Atau yang nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, saya korban perasaan aja, enggak, ya. Jadi korban dari bahimatul an'am, ya. Mulai dari onta, sapi, dan kambing. Maka jamaah dirahmati Allah, banyak pilihan. Dan meskipun kalau kita ini mungkin nggak begitu banyak duit, saya kira kalau ada niat bisa, ya. Kenapa? Karena 3 pilihan ini, yang pertama onta. Onta itu jenisnya kebanyakan 1, dan kemudian ulama mengatakan yang memiliki usia 5 tahun syaratnya, minimal 5 tahun. Kemudian sapi minimal 2 tahun, ya. Maka kita harus memperingatkan para panitia-panitia mengumpulkan harta-harta korban, atau yang mengumpulkan donasi-donasi untuk korban. Panitia itu harus berhati-hati, karena ini amanah dari umat. Jangan sampai ketika kemudian duit terkumpul, dia beli sapi yang memang besar, gemuk, tapi ternyata belum sampai 2 tahun, karena ini syarat sah.
Kalau kurang dari 2 tahun hati-hati. Memang dagingnya bisa dimakan, tapi tidak termasuk dari hewan kurban. Karena yang paling minimal adalah 2 tahun. Dan ini diketahui oleh ahli-ahli. Mungkin dengan ada giginya yang koel atau bagaimana, ahli semua ngerti. Jadi sebagai panitia ataupun kita sendiri harus hati-hati. Kemudian untuk kambing, kambing itu ada 2. Ini kambing ada 2 jenisnya. Dan ini bisa kita baca, itu ada kitab yang masalah kambing. Apa saja yang kamu ingin ketahui tentang kambing. Nah, kambing itu akan merujuk kepada 2 nenek moyang kambing, yaitu ma'is sama do'an. Ma'is itu yang disebut ma'is itu yang kambing rambutnya lurus, kemudian yang punya jenggot dan kemudian ekornya kecil. Nah, ini ma'is. Nah, ma'is ini berarti kalau di kita disebut kambing Jawa, itu yang umurnya 1 tahun minimal. Al-musinnah, musinnah itu 1 tahun. Nah, kalau nggak ada musinnah, boleh kita pakai do'an. Do'an itu gembel, yaitu gibas. Itu yang punya umur 6 bulan. Loh. Nah, kemarin saya nyate-nyate sama teman-teman masjid remaja masjid itu, harganya berapa? Paling 800, ada yang 700. Nah, HP-nya aja ada yang 3 juta, apalagi HP yang kayak iPhone itu 9 juta. Nah, kadang nggak mau korban karena mahal. Minimal beli yang paling korban minimalis. Nggak bisa buat rumah mega, buat rumah minimalis. Nggak mampu korban yang paling bagus karena nggak punya duit, minimalis lah. Apa minimalis itu? Pakai tadi yang pakai gibas tadi, gembel tadi. Itu pun tidak harus laki-laki, nggak harus jantan, jamaah dirahmati Allah. Bahkan betina pun boleh, karena antara sifat kambing yang dibuat korban dengan akikah itu memiliki sifat yang sama. Dan Nabi SAW la yadurrukum, nggak membahayakan kalian, baik itu zakar ataupun unta, mau yang laki-laki atau yang perempuan. Cuman orang-orang kita, khususnya orang Jawa, itu kebiasaan. Kalau kurban tuh pengen yang afdol, yang punya tanduk yang besar, yang kemudian warnanya juga milih agak putih, kayak kambingnya Nabi SAW, dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi itu kalau nyembelih kan dengan kambing yang besar, gembuk, punya tanduk, tapi sebetulnya boleh. Nah, kalau kayak gini lagi Ustadz, sungkan, masa kita seret kambing ke panitia di sana, kemudian yang kecilnya seperti itu gitu. Lah gimana kemampuannya? Kalau sungkan, takut, udah beli sendiri di rumah, dagingnya dibagikan, sebagian dimakan dan disimpan. Dah, kita sudah korban. Masih ada hujat untuk tidak mau korban? Nggak ada. Mau murahnya gitu juga boleh gitu. Nah, kalau seandainya begitu terus, semuanya seperti itu, saya kira satu desa itu udah penuh dengan kambing. Kadang-kadang saya sampai lihat itu ada satu, berarti katakan desa tapi kan dusun itu cuman ada 2 kambing. Tiap tahun kemarin 3, 2, saya nggak sebutkan tapi dekat aja dari sini. Ada seperti itu. Nah, ini proyek kita. Kapan ini berhasil? Ketika kita lihat orang-orang banyak kemudian berkorban. Karena Nabi tadi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tulis dalam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya wajib atas setiap rumah, fi kulli amin, setiap tahun, udhiyatan, korban. Kalau dia mampu, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara syarat yang menjadi syarat wajib binatang untuk kita korbankan adalah selamat dari aib, dari aib Dan ini aib ini ada 4 aib yang memang disepakati oleh ulama, kalau ada ini maka tidak sah. Arba'un la yajuzna, 4 hal yang tidak boleh. Yang pertama, aura al-bayyina awaruha, yang buta sebelah dan jelas butanya. Kalau ada orang korban
kok kemudian kelihatan butanya jelas meskipun satu, maka tidak sah. Yang pertama al-aura, yang kedua ya al-maridhah al-bayyin maraduha, yang sakit dan sakitnya jelas. Ya. Enggak kemudian enggak jelas. Kalau enggak jelas masih semua sepakat boleh. Nah, kayak buta, tapi kalau butanya ini dilihat kita ini kayaknya enggak buta ya, tapi binatangnya ini masih ya ibaratnya samar-samar, ya boleh dipakai kurban ya. Kemudian yang ketiga ya, setelah al-maridhah al-bayyin maraduha al-arja ya al-bayyin dal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya ya. Udah pincang satu dan pincangnya jelas, maka nggak boleh. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya kalau dia kemudian digembala nggak bisa ngejar temannya, berarti pincang. Tapi kalau dia masih bisa ngejar temannya dengan normal meskipun sedikit-sedikit, ulama mengatakan tidak apa-apa. Artinya pincangnya tidak begitu kelihatan gitu. Kemudian yang keempat ya al-hazil alladzi la yunqa ya, yang betul-betul hazil ya, al-ajfa atau al-hazil allati la tungki ya. Jadi yang kurus, benar-benar kurus sampai tulang sumsumnya nggak ada ininya, daging sumsumnya nggak ada, betul-betul kurus, nggak boleh dipakai korban. Dan ini aib disepakati oleh ulama, kalau ada ini nggak boleh. Atau yang lebih, tadi kan buta sebelah, kalau buta dua-duanya gimana Ustaz? Ya malah nggak boleh. Sebelah aja nggak boleh gitu. Pincang satu nggak boleh, pincang banyak malah nggak boleh. Artinya seperti itu. Nah, adapun kalau ada aib-aib sedikit seperti mungkin tanduknya pecah satu, apakah boleh? Ya, jumhurul ulama mengatakan boleh, tapi tidak disenangi. Ada telinganya ini kemudian ya putus sedikit atau sobek sedikit atau lubang sedikit, ini juga menurut jumhurul ulama tidak apa-apa, tapi kurang disenangi. Kenapa? Karena ini tidak mempengaruhi daging. Tidak mempengaruhi apa? Daging. Beda kalau mata. Mata kalau sakit ya, buta sebelah, mempengaruhi nafsu makan dia, ngelihatnya juga kurang ini ya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama, termasuk kalau ekornya putus ya, tidak apa-apa. Bahkan kalau yang dikebiri, tapi yang dikebiri ini bukan diambil ya zakarnya, tapi diambil buah itunya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 kambing yang memang dikebiri. Kenapa? Kalau dikebiri lebih gemuk ya. Itu boleh ya, tidak apa-apa ya. Kemudian ini juga sangat penting ya, jangan sampai ya kita nggak tahu waktu penyembelihan ya. Waktu penyembelihan jamaah yang dirahmati Allah itu ulama juga sepakat setelah sholat id boleh disembelih meskipun tidak selesai khutbah. Karena ada seorang kadangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau habis sholat Idul Fitri, kalau mau sholat Idul Fitri, Nabi itu makan kurma. Supaya apa? Supaya menjadi pembeda sekarang tidak puasa. Tapi kalau Idul Adha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan. Kenapa? Karena nanti setelah itu makan binatang sembelihannya. Nah kadang-kadang di sini sholatnya agak lama, khutbahnya juga lama banget, belum nanti nyembelihnya jamaah lama juga. Kalau nunggu sembelihannya sendiri untuk bersama-sama itu mungkin bisa setelah duhur jam 1 lagi baru dapat. Nah ada yang kemudian pengen langsung sembelih setelah sholat, langsung boleh sembelih, tapi ya lebih bagus dengarkan khutbah dulu. Artinya waktu boleh itu setelah sholat sudah boleh ya. Waktu sholat sudah boleh ya. Kemudian ya, kalau ada orang nyembelih sebelum sholat, ada orang yang mungkin ya sebelum sholat punya niat supaya nanti begitu selesai sholat langsung ya bisa dikulitin dan disate selesai, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, man dzabaha qabla an yusalli fahiya syatul lahm. Barang siapa yang menyembelih kambingnya, kurbannya sebelum sholat, maka itu jadi daging biasa. Jadi daging biasa, nggak sah. Hati-hati, orang yang nggak ngerti seperti itu. Atau ya ada orang yang kemudian memerintahkan
orang nyembelih ya. Ibaratnya orangnya di Mekah, kemudian korbannya di Indonesia, kadang-kadang seperti itu, atau yang di Mekah banyak seperti itu ya. Yang orang-orang di Indonesia nyuruh nyembelih di Mekah karena pengen mendapatkan keutamaannya. Belum waktunya sembelih udah disembelih ya. Termasuk dam, belum waktunya bayar dam, sembelih banyak di sana. Karena saking banyaknya ya, maka harus hati-hati. Kita harus memilih dan kemudian harus amanah. Yang jadi panitia amanah, yang nyembelih juga harus punya ilmu karena ini ibadah, harus dilandasi ilmu ya. Dan ini ibadah yang agung, yang azim, yang besar, perlu dengan ilmu. Kemudian di antara yang khilaf di dalam waktu penyembelihan adalah akhir batas waktu boleh menyembelih ya. Ada yang mengatakan sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Artinya tanggal 10, 11, 12. Ini juga banyak yang ada yang mengatakan sampai tanggal 13 setelah asar. Tanggal 13 ya sebelum matahari terbenam baratnya. Setelah asar sebelum matahari terbenam. Ini juga banyak. Mana yang lebih kuat? Ya, yang lebih kuat yang nomor 2. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ayyamu tasyrik ya, ayyamu ya, aqlin wa syurbin wa dzikrillah. Kemudian ayyamun nahar. Ayyamun nahar itu masa penyembelihan, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Dan itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari zikir. Kalau kita lihat di Mina ketika itu, banyak orang itu hanya santai makan, minum, zikir. Mau sholat agak susah. Kenapa? Karena di tempat Mina airnya sedikit, mau kemudian mandi antrinya panjang. Bapak ibu yang udah pernah haji pasti ngerasakan bagaimana hidup di Mina. Makanan banyak. Ini makanan, minuman, zikir. Kenapa ya? Karena mau ke kamar mandi aja itu antri luar biasa ya. Sholat ketika itu juga kadang-kadang dijamak sholatnya ya. Sholatnya diqasar sampean ya. Apalagi ketika di Arafah dijamak. Kalau di Mina tidak dijamak tapi diqasar ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang jadi pertanyaan, apakah boleh menyembelih malam hari? Boleh enggak kita menyembelih malam hari? Karena di situ ayatnya menyebutkan ya, wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kamu, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang tertentu, maklumat yang diketahui, dan tafsirnya adalah pada hari-hari yang diketahui itu adalah hari nahar, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Hari-hari lafadznya, bukan malam-malam. Nah, kalau nyembelih malam boleh enggak? Nah, Al-Qur'annya jelas mengatakan ya pada hari-hari gitu. Ada yang mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena dalilnya jelas hari-hari. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena hari biasanya kalau disebut hari masuk juga malam. Dan kenapa kok kemudian disebut hari? Karena nyembelih itu termasuk syiar dan pengen kemudian ditampakkan, maka itu pada siang hari. Tapi kalau seandainya malam hari juga tidak apa-apa. Pada malam 11, malam 12. Tapi yang paling afdol, yang paling cepat. Begitu masuk ya tanggal 10 setelah khutbah, jadi sembelih aja. Ini yang lebih afdal. Supaya apa? Orang yang menyembelih ini sudah boleh apa? Cukur, sudah boleh potong ya, dan cepat makannya ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan ya yang menyembelih ya. Apakah ya yang menyembelih ini ya boleh membagikan pahala dan sembelihannya ya, yang menyembelih ya. Jadi yang dibagikan ada dua, karena ibadah ya, ibadah korban itu adalah sembelihan dan pahalanya ya. Apakah yang menyembelih itu boleh membagikan sembelihannya? Yang boleh dibagikan sembelihannya adalah onta dan sapi. Onta bisa dibagi sembelihannya menjadi berapa? 7. Sapi juga boleh dibagi sembelihannya menjadi 7. Adapun kambing tidak boleh, hanya untuk 1 orang sembelihannya. Adapun pahalanya
maka dibolehkan untuk dibagi kepada siapa saja, sebanyak apapun yang dia inginkan. Paham maksud saya? Yang pertama, pembagian sembelihan. Sapi untuk 7 orang, nggak boleh 8 orang. Onta untuk 7 orang. Kambing hanya 1 orang. Adapun membagikan pahala, maka boleh kita bagikan kepada seluruh keluarga kita. Bahkan tidak keluarga kita pun boleh. Dan itu dalilnya jelas. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih disebutkan, dhuha Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadi. Nabi SAW menyembelih kambing yang gemuk, yang bertanduk 2. Dan dalam riwayat ketika menyembelih pertama dia mengatakan, ya, Bismillahi Allahu Akbar, ya, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarganya Nabi Muhammad. Yang satunya disembelih Bismillahi Allahu Akbar, hadza an ummati Muhammad. Ini untuk umatnya Muhammad, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita ketika ingin nyembelih, boleh kita niatkan kepada kakak kita, adik kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, bahkan guru-guru kita. Boleh, ya. Tapi kita sebut. Dan inilah, ya, hikmah orang yang belajar yang tidak belajar. Ketika kita menyembelih, harus kita sebut. Jangan kemudian kita nggak bisa menyembelih. Kalau nggak bisa menyembelih, minimal datang. Ya. Kenapa? Karena sunnahnya nanti kita akan bahas menyembelih. Ya. Sunnahnya menyembelih di antara adab-adabnya, ya. Jadi boleh kita bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah boleh saya itu menyembelih khusus untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Ini menjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, dan pendapat Syafi'iyah menjadi 2. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Lah kenapa boleh? Ya karena sembelihan itu termasuk sedekah. Karena sedekah disedekahkan dagingnya, dan riwayat jelas orang yang meninggal boleh kita sedekahi. Seorang sahabat, ya, Sa'ad ibn Waqqas, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa kanat tuhibbu sadaqah, afa atasaddaqu anha. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan dia ketika hidup senang dengan sedekah, apakah saya bersedekah untuk dia? Tasaddaq anha, sedekah untuk orang tua kamu. Boleh, karena korban adalah sedekah. Pendapat kedua, tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Gak ada sunnah dari Nabi. Nabi gak pernah ngajarkan. Dan kurban sama sedekah beda, karena kurban itu adalah perbuatan mengalirkan darah, menyembelih, bukan murni sedekah, tapi ada, ya, apa? Mengalirkan darah. Yang boleh adalah kamu sembelih atas nama kamu dan pahalanya kamu bagikan juga atas nama orang tua kamu. Ini yang sesuai sunnah. Ada yang mengatakan boleh dan sepakat boleh. Kapan? Ketika orang tua sebelum meninggal berwasiat. Ustadz, gimana saya masuk? Pokoknya saya pengen seperti itu deh. Pokoknya khusus untuk orang tua saya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi beritahu yang afdal itu untuk kamu sendiri, kemudian dihadiahkan kepada orang tuamu juga pahalanya. Ini yang ada sunnahnya. Tapi tidak kemudian dilarang, karena memang apa? Ada pendapat ulama. Tapi kita beritahu yang terbaik. Yang terbaik adalah yang seperti sunnah. Nabi SAW menyembelih untuk keluarganya, dan ketika itu Ruqayyah sudah meninggal, Zainab sudah meninggal, dan tidak kemudian khusus untuk Zainab, tidak khusus untuk Ruqayyah, tidak khusus untuk Khadijah, ya radhiyallahu anhum ajma'in, tidak. Tapi Nabi mengatakan hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untuk Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, jelas ya? Kalau ada pertanyaan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selanjutnya berkenaan dengan yang menyembelih, ya. Ini juga sudah pernah kita bahas di sini kemarin, ya. Yang berkenaan dengan yang menyembelih, ya.
Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, yang menyembelih ketika dia itu niat menyembelih sudah tidak boleh mencukur rambutnya ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tidak boleh ya menyembelih ketika sudah masuk, tidak boleh mencukur rambutnya, memotong kukunya ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah. Dan ini larangan ya. Dan hikmahnya sudah kita pernah sampaikan, di antara hikmahnya beliau mengikuti ya keutamaan atau mengikuti ya keutamaannya ibadahnya orang-orang yang haji. Meskipun kita nggak bisa haji, tapi kita tetap dianjurkan bisa mengikuti keutamaannya. Di antaranya adalah menyembelih, karena mereka juga menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih dam-dam mereka, bahkan kurban. Saya menjadi 8 tahun menjadi pembimbing haji, itu tiap saya bimbing pasti kebanyakan mereka korban di sana dan dam. Ya biasanya mikirnya gini, lah cuman lagi di sini waktunya korban, ya udah sekalian korban. Kenapa? Karena pasti di tempat yang mulia pahalanya lebih banyak. Dan memang benar, beribadah di sana itu nilainya berlipat ganda. Berapa lipatannya? Wallahu alam. Yang jelas ada dalilnya adalah sholat. Kalau sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Bayangkan 100.000 kali. Sholat sekali di sana pahalanya 100.000 kali. Berapa kalau kita hitung? Itu kira-kira 45 tahun. Sekali sholat seakan-akan 45 kali sholat ya. Luar biasa keutamaan di sana. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi kalau maksiat di sana ya dilipat gandakan juga ya. Maksiat di sana dilipat gandakan. Nah, di antara hikmahnya karena kita mengikuti mereka ya, maka tidak boleh kita mencukur ya, mencukur dan memotong kuku. Dan ini juga ya ada khilaf antara ulama, apakah yang tidak boleh itu yang menyembelih atau keluarganya juga. Yang rajih sudah kita sebutkan adalah yang menyembelih saja. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah adab-adab menyembelih ya. Ini juga penting ya. Adab-adab menyembelih ya. Nabi SAW bersabda, innallaha kataba al-ihsan ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan di setiap sesuatu ya. Sampai ketika kita membunuh, fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau seandainya kalian membunuh, maka ketika membunuh baik-baik dalam membunuh, jangan disiksa. Banyak loh orang yang membunuh tikus gara-gara wis meketek luar biasa, akhirnya kemudian dijemur, tidak dikasih makan sampai kemudian tewas. Kan udah kena pasang itu biasanya. Kemudian diletakkan, nggak dikasih makan sampai mati, kemudian baru dibuang ya. Apakah kita mau gitu? Kadang dicemplung no air ya. Jadi kita membunuhnya ya dengan yang paling bagus. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Wa idza dzabhtum, kalau kita menyembelih fa ahsinu dzibha, maka ihsanlah. Ihsan itu apa? Ihsan itu melakukan sesuatu yang baik, yang profesional, yang bagus ya. Sampai ketika kita menyembelih juga disuruh ihsan ya. Fal yuhidda safratahu wal yuriha dzabihatahu. Ditajamkan pisau belatinya dan dijadikan enak yang disembelih. Jangan kemudian ketika disembelih udah mau disembelih besok dibelah gitu. Besok dibelah. Jadi takut gini-gini kan. Ketika kemudian disembelih, dilihatkan temannya yang sudah disembelih dulu. Kata Nabi, apakah kamu pengen menyembelih 2 kali? Jangan disembelih 2 kali, kasihan ya. Bahkan ketika ya beberapa penelitian wallahu alam itu bisa mempengaruhi ya, memang mempengaruhi termasuk ya urat-urat yang ada di si kambing atau sapi ini, sehingga ketika disembelih itu beda ya. Maka harus kita sebisa mungkin kondisikan ya binatang ini supaya tidak tersiksa dengan yang tajam, dan sembelihannya yang benar ya. Nyembelihnya yang benar, kata Syekh Al-Utsaimin, yang benar itu apa? Aisaruha wa asra'uha ya wa asahwa. Yang paling gampang, kemudian yang gampang, yang tepat, efisien.
Ibaratnya gampang, cepat, tepat. Ya. Nyembelihnya cepat, tepat. Ya. Sasarannya cepat, sehingga kemudian meninggalnya juga cepat. Ya. Maka adabnya, ya, untuk onta itu dinahar. Panjenengan ngerti nahar ya? Nahar itu saya sering lihat. Jadi nahar kalau melihat nyembelih onta itu pasti kaki kirinya depan itu diikat. Ngikatnya bagaimana? Cuman begini aja, diikat begini. Artinya dia dalam posisi berdiri sempurna, cuman kaki kiri yang depan itu diikat jadi begini. Nah, tetap berdiri onta. Setelah itu ditusuk. Nahar itu tusuk, tapi tusuknya tidak di sini, ya, tidak di bawah jakun sini, tapi tusuknya itu di leher bagian bawah. Ya, kalau ayam itu temboloknya, ya. Ditusuk, kemudian diselewek sedikit, gini langsung mengalir deras darahnya, kemudian menderem. Setelah itu langsung jatuh. Dan itu paling cepat cara untuk, ya, onta. Itu yang dilakukan Nabi. Adapun untuk sapi, untuk kambing, itu kemudian dibaringkan di atas, ya, perut sebelah kiri, ya. Jadi kalau kambing, ya, itu kemudian dibaringkan lambung sebelah kiri, bagian bawah dihadapkan ke kiblat. Kemudian kakinya boleh menginjak pelan, kata Nabi kayak ketika Nabi SAW, ya, menyembelih dzabahahuma biyadihi fawadha'a rijlahi, ya, maka Nabi SAW meletakkan, ya, kakinya, ya, diinjakkan, ya. Itu dibolehkan. Jadi kalau dia normal nyembelihnya pakai tangan kanan, itu lambung sebelah kiri bagian bawah. Nah, kecuali kalau yang kidal. Kalau yang kidal kan susah tuh, agak susah. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Ya, itu adabnya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dipotong apa? Yang dipotong yang pertama itu ada namanya, ya, wajdain. Wajdain itu dua nadi di sini. Ya, kelihatan yang biasanya nyembelih dua nadi. Dan hulqum serta mari. Hulqum dan mari, tempat, ya, masuknya makanan dan tempat masuknya udara oksigen. Ya. Kalau seandainya dua nadi ini hanya putus satu, tapi hulkum sama marinya keluar, tempat masuknya makanan, masuknya angin sudah putus, itu sudah mencukupi. Tapi kalau bisa empat-empatnya, ya itu yang paling sempurna, ya. Itu yang paling sempurna. Nah, ini kita harus belajar. Jangan sampai satu kampung itu semuanya nggak berani, jadi jagal, ya. Ibaratnya ketua, ya, masjidnya nggak bisa jagal, pemudanya nggak bisa jagal, ya, pimpinan rantingnya nggak bisa jagal. Yang bisa jagal siapa? Yang bisa jagal itu preman pasar. Akhirnya preman pasar diperintahkan untuk jagal, sedangkan dia nggak pernah sholat. Ketika jagal juga bawa rokok, nggak baca Bismillah. Yang Bismillah siapa? Panitia yang ngumumkan. Nah, bukan asistennya yang disuruh itu, tapi siapa? Yang jagal. Dan jagalnya ini harus yang sholat, ya. Kalau nggak sholat jadi jagal gimana itu, ya. Yang sholat, yang baik. Kemudian ketika menyembelih, ini juga amanah. Punya siapa yang disembelih? Sebutkan namanya, ya. Sebetulnya sih cukup Bismillah, Allahu Akbar. Tapi yang lebih utama lagi itu adalah syarat wajib. Bismillah, Allahu Akbar itu syarat wajib, ya. Harus Bismillah, Allahu Akbar. Jangan sampai nggak ada Bismillah, Allahu Akbar, ya. Setelah itu disebutkan kayak yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sebutkan, ya. Dalam riwayat yang lain, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni, ya. Kalau yang nyembelih sendiri loh, ya, ya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma, ya, hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni wa an ailati, ya. Ya Allah, Bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau, ya. Ini untuk penyembelihan saya dan untuk keluarga saya, ya. Kalau nyembelih sendiri, ya. Jadi harus disebutkan. Yang nyebutkan yang nyembelih, bukan panitia diumumkan. Ini korbannya untuk ini. Kemudian yang nyembelih nggak baca Bismillah, nggak nyebutkan rak.
Nah, makanya kita juga perlu belajar sembelihan. Kecuali kalau kita takut, ya kalau kita takut ya udah diwakilkan. Nah kalau diwakilkan nggak apa-apa, minimal kita hadir. Kenapa? Karena ini ibadah dan ini ibadah kita. Nggak bisa nyembelih, paling tidak nguliti. Nggak bisa nguliti, pegangin. Masa pegangin nggak bisa? Ini ibadah kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah pembagian, ya. Pembagian udhiyah. Pembagian daging, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kulu, ya, wadakhiru watasaddaqu. Bagikan, makanlah, ya. Kemudian simpanlah dan juga sedekahkan. Nah, ini kemudian ada ulama yang membagi sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagi, sepertiga untuk tapi sebetulnya tidak. Kenapa? Karena Nabi hanya mengatakan kulu wadakhiru watasaddaqu, makan, simpan dan bagikan. Enggak kemudian harus sepertiga. Dibagikan lebih baik, lebih afdal. Dibagikan lebih banyak, lebih bagus. Tapi kita harus makan. Kita juga harus makan. Nah kalau nggak suka, nggak makan itu, ya gimana lagi? Memang dia nggak bisa makan. Ya. Beda lagi karena memang sejak kecil dia nggak bisa makan ibaratnya. Tapi kalau bisa makan, makan dari bagian yang kita sembelih, ya. Kemudian disedekahkan. Nah kalau seandainya kita sedekahkan sedikit Ustaz, kita bawa ke panitia, terus kemudian panitia tolong sembelihkan nanti 2 sampilnya untuk di sini, sebaiknya yang lainnya saya bawa pulang gitu. Kata panitianya, udah sembelih aja sendiri, hidup sana di hutan, gak usah hidup di sini kata. Ya panitia juga nggak boleh marah. Kenapa? Karena ini hak dia. Karena ini sepertiga, nggak harus sepertiga. Makan, simpan, bagikan. Nah, dia relanya bagikan segitu. Tapi sekali lagi, yang lebih utama juga untuk dibagikan, gitu. Paham ya? Dan dibagikan kalau sudah disembelih, ya, untuk yang kita makan, kemudian kita simpan, nggak boleh dijual. Dan juga nggak boleh kita ketika kemudian kita berikan ke panitia, panitia juga menjual, nggak boleh. Bahkan kemudian kulitnya pun nggak boleh, bahkan aksesorisnya pun nggak boleh. Dari riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mengurusi unta-untanya, ya. Dia mengatakan fa amaroni an atasaddaq bilahmiha wa julutiha wa ajillatiha. Saya diperintah untuk membagikan dagingnya, kulitnya, bahkan aksesoris yang dipakai unta untuk ditutupi di atasnya nggak boleh diberikan. Tapi nggak boleh dijual, tapi dibagikan, ya. Kemudian kita wala nu'ti jazar, kita tidak memberikan kepada penyembelih jagal syai'an, sesuatu dari binatang korban. Nu'tihi min indina, kita kasih dia upah dari uang kita sendiri, ya. Dan ini perlu diperhatikan karena banyak dari panitia-panitia yang kemudian menjual kulit tanpa kemudian yang mengorbankan ini, ya, menghibahkan kepada, kalau sudah dihibahkan ya nggak tahu itu kalau sudah diberikan kepada siapa saja, mau dijual ya monggo, nggak jadi masalah. Tapi kalau belum ada, ya, pemberian, ibaratnya ini saya hibahkan ke ini, atau udah ini daging kulitnya udah kita kasihkan kepada panitia atau kepada siapa yang di sinilah, gitu, nggak jadi masalah. Yang menyembelih ini berarti dia sudah ada serah, ya, terima. Ataupun kemudian panitianya rame-rame nyate setelah itu, atau setelah nyembelih kemudian makan daging dari situ, ya, enak-enak pokoknya, kalau habis panitia dapat makan inilah banyak, gitu. Ini juga harus hati-hati, apakah, ya, daging yang dimakan ini amanah dari orang ini atau tidak. Nah kalau seandainya ada satu orang yang menyembelih kambingnya, kemudian dia rela, ya udah kambing 9 saya ini untuk saya hadiahkan, sedekahkan kepada panitia yang ini, boleh saja, ya. Artinya ya karena dia sudah memberikan, menghibahkan kepada si panitia itu atau khusus. Tapi dengan satu, bukan kemudian gara-gara itu supaya panitia ibaratnya seneng jadi panitia pengganti ongkos, maksudnya bukan untuk pengganti ongkos.
Nah kalau tetap sebagai pengganti ongkos ya sama aja ibaratnya. Berarti kan itu untuk ngongkosi panitia. Jadi itu adalah khila, tipu daya gitu. Jadi jangan sampai tipu daya. Seperti ini ada kan sekarang orang latihan korban. Akhirnya urunan ya. Korban urunan berapa? Ya 5 ribuan ibaratnya. Tapi nyampainya banyak dapat 1 sapi. Tapi orangnya berapa? Ya 100-an orang lebih gitu. Sah nggak seperti ini? Ya nggak sah. Tapi kemudian terus dia khila. Khila itu apa? Menipu daya ibaratnya. Ya udah kalau gitu uang ini iuran ini dapat beratnya 15 juta atau 20 juta kita berikan ke guru kita. Setelah itu dia atas nama dia membeli sapi gitu. Jadi buat dia sapinya, pahalanya untuk kita semuanya gitu. Tapi seandainya boleh apa enggak seperti itu? Nah kan kalau seandainya Pak gurunya bilang ya udah nggak apa-apa, tapi saya sembelih di kampung saya nggak di sekolah. Anak-anak pada protes, nggak mau, harus sembelih di mana? Sekolahan. Untuk makan siapa? Kita semuanya. Sama aja itu adalah menipu. Ya bilang aja itu adalah latihan korban, bukan korban temenan, tapi itu hanya latihan. Yang namanya latihan ya udah itu halal, tapi tidak untuk korban, baru latihan. Nah itu ada banyak sekarang ya. Ibu-ibu yang kumpulan ya 100 ribuan buat beli apa? Mendos. Sebab kenapa? Sebab di kampung itu nggak banyak yang korban, tapi itu tidak namanya tidak korban karena kambing itu untuk satu orang ya. Mungkin kita cukupi di sini ya karena waktunya juga sudah ini, barangkali cukup atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kalau kita sebagai anak, orang tua sebelum meninggal itu kita mempunyai niat untuk memberi korban atau apa itu memberi hewan untuk korban atas nama orang tua. Setelah itu sampai orang tua meninggal belum kesampaian. Terus kita saat ini misalnya kita itu korban atas nama kita, tapi pahalanya untuk orang tua, apakah boleh? Iya. Ini pertanyaan jelas seperti tadi, boleh aja. Jadi kita korban, ya pahalanya untuk orang tua, pahalanya untuk kita semua juga boleh. Ya. Artinya ya memang yang kita sembelih ini untuk kita atas nama kita, ya kita pasti dapat pahala karena atas nama kita. Dan juga untuk orang tua, orang dua aja dikhususkan dua ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Mau banyak orang juga boleh. Nah kalau untuk orang tua sendiri itu juga dibolehkan, tapi pendapat ini kurang kuat. Yang lebih kuat adalah yang memang sesuai yang diajarkan Nabi. Ingat, sunnah ini kuat karena hadisnya juga kuat dan nggak ada yang kemudian menyelisihinya. Semua ulama sepakat yang dilakukan oleh Nabi itu menyembelih atas nama dia dan keluarga dia yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup ya. Jadi kalau kita itu ibaratnya pasti orang tua juga dapat pahalanya, dan itu insya Allah mudah-mudahan sempurna. Kita berharap seperti itu. Dan ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah ada nadar sebelumnya, ya nggak apa-apa. Karena kita memang boleh nadar ya sebelum orang tua meninggal. Nah, kita disuruh kemudian aufi binadrik ya, maka penuhilah nadar kamu. Nah, sekarang baru mampunya. Sama juga kemudian orang tua yang wasiat. Sebelum meninggal wasiat, nanti kalau saya meninggal uang saya sisakan untuk korban. Ketika beliau meninggal dikorbankan karena sudah wasiat, itu semua juga membolehkan. Enggak jadi masalah ya. Cukup? Padahal Mana yang kita dahulukan, mau korban atau bayar utang dulu? Mana yang kita dahulukan, mau utang atau bayar utang atau korban?
kalau memang kita sudah menjadi kalau sudah memiliki hutang dan sudah ada syarat jatuh temponya hari itu, maka kita tetap diperintahkan untuk membayar hutang. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang memang kalau kita tidak mampu tidak wajib. Wajibnya ibaratnya pendapat yang pertama, korban itu wajib bagi yang mampu. Nah, kalau nggak mampu kita hutang atau kita mau hutang, boleh, silahkan. Ada yang mengatakan boleh, Imam Ahmad mengatakan boleh, dan dengan itu mudah-mudahan engkau diluaskan rezekimu. Tapi kalau pas kita itu sudah punya utang dan waktunya bayar hutang, maksudnya sudah jatuh tempo, kita juga punya kewajiban, dan al-muslimu ala syurutihim, orang muslim itu dengan syaratnya, supaya tidak terjadi kemudian kita dihukumi orang yang ingkar janji dan yang lain, maka kita dulukan membayar hutang. Adapun kemudian kita mau berkorban dengan hutang, itu ada yang membolehkan, diantaranya adalah Imam Ahmad, itu pilihan kita. Tapi kembali bahwasanya kewajiban korban ini bagi yang diluaskan rezekinya. Kalau nggak diluaskan, ibaratnya ada yang mengatakan diluaskan ini apa? Pokoknya ada satu nisab dalam ukuran zakat, dia memiliki nisab seperti itu, berarti itu tandanya dia diluaskan. Nisabnya seberapa? Tergantung mau kita pakai emas atau pakai perak. Nah, kalau pakai emas paling enggak 70 juta. Kalau pakai perak 20 juta, 5 juta, bahkan kita lihat peraknya harganya. Kalau harga perak cuma 13.000, 16.000, 20.000, uang 10 juta atau 6 juta udah kena nisab. Jadi kalau ini memang sudah waktunya bayar hutang, lebih dahulukan bayar hutang. Wallahu a'lam bishawab. Berkenaan dengan si tukang penyembelih atau jagal itu. Misalkan berkorban ini rombongan sapi 7 orang, tapi tidak disebutkan namanya, panitia juga tidak menyebutkan namanya. Ini apakah termasuk sah atau kurang gimana? Kalau sahnya semua yang disebutkan nama Allah, ibaratnya untuk penyembelihan, susah kalau ini dalil penyembelihannya. Semua yang kemudian disebutkan nama Allah, kemudian ma'un hira minad-dam wa dzikra rasmullah faqul, sebetulnya sembelihannya sah. Nah, kalau untuk korban itu diantara syarat wajibnya adalah bismillahi Allahu akbar. Tapi yang lebih utama kita sebutkan. Kenapa? Karena memang itu yang ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menyebutkan sendiri. Tapi apakah sah apa tidaknya? Kalau kita mengacu kepada ucapan-ucapan ulama, tulisan-tulisan ulama yang menjadi syarat sah pertama itu adalah Bismillah Allahu Akbar. Tapi yang lebih afdal kita mengikuti sunnahnya, kita sebutkan satu-satu. Dan yang satu itu kemudian mau men-share pahala, itu udah atas nama satu-satunya. Makanya kalau ditanya mana sih yang lebih utama, korban kambing atau sapi, itu kita secara umum itu berarti pertama yang paling utama itu adalah onta satu untuk satu orang. Yang kedua sapi satu untuk satu orang. Yang ketiga kambing satu memang untuk satu orang. Ini yang secara umum loh. Kenapa? Karena korban itu dilihat dari dua. Satu, sembelihannya. Dua, manfaatnya, yaitu dagingnya. Makanya banyak hadis yang mengatakan lebih nyari yang lebih banyak dagingnya. Makanya yang utama itu adalah yang onta banyak dagingnya. Dan tapi yang kita lihat tidak hanya dagingnya, tapi masalah sembelihannya. Maka yang utama sepakat adalah onta satu orang, sapi satu orang, baru kambing. Nah, setelah itu ada khilaf lagi.
Ya kalau seandainya sapi untuk 7 orang sama kambing lebih utama mana? Lah kalau dinilai dari segi penyembelihannya, maka lebih utama kambing karena dia sendiri bisa nyembelih. Nggak mungkin sapi sembelih 7 orang. Dan ini adabnya kan gitu. Tapi kalau dilihat manfaatnya, dagingnya lebih utama mana? Sapi, apalagi limosin ya. Makanya dua-duanya ini memiliki ya manfaat ya, memiliki manfaat ya. Wallahu alam ya. Kita tutup ya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.